Ya, janda itu adalah mungkin sebuah aib. Ya. Kemudian ketika dia menjanda setelah suaminya meninggal, mungkin dia tidak kuat untuk mencari nafkah untuk membiayai dirinya dan anak-anaknya, sehingga di sebagian tempat ya, tidak aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian tempat dengan suaminya yang meninggal aib dia, sehingga di sebagian atau orang tua dari suaminya atau ipar-ipar dia tidak boleh mengatakan ya, wanita itu genit atau berkhianat terhadap suaminya, karena bagi dia mungkin dengan menikah itu lebih menyelamatkan kehormatannya, dan tentu ini kebaikan yang besar, dan dengan menikah dia akan mendapatkan keturunan lagi, dengan menikah dia akan mendapatkan keturunan.
yang akan memperbanyak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita yang memilih untuk tidak menikah demi anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh suaminya, jika dia meninggalkan menikah ini, khawatir nanti anak-anaknya akan terbengkalai. Dan kadang-kadang seperti itu halnya kalau seorang wanita menikah tanpa berpikir atau tanpa mempelajari lebih lanjut sifat laki-laki yang akan menikahi dia. Dia belum tanya bagaimana keluarganya laki-laki tersebut, bagaimana wataknya. Ada sebagian wanita kadang seperti itu, langsung menikah saja. Setelah menikah ternyata suaminya tidaklah seperti yang diharapkan. Dengan sebab menikah dia meninggalkan anak-anaknya, tidak mendidik mereka, tidak lagi memperhatikan mereka dengan dalih kewajiban berbuat baik kepada suami. Ada wanita-wanita yang memang mereka di situ niatnya benar untuk tidak menikah karena khawatir nanti anak-anaknya akan terbengkalai jika menikah. Namun jika dia mengetahui ada laki-laki yang saleh yang akan siap untuk membantu dia menghidupi anak-anaknya, membiayai sekolah mereka, maka bismillah. Karena banyak laki-laki juga yang mereka ketika memiliki anak sambung dari istrinya, dia pun menganggap bahwasanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ikut mengambil bagian pahala di dalam mendidik anak yang dibawa oleh istrinya, itu anak sambungnya tersebut. Jadi jika wanita khawatir terhadap pernikahannya yang berikutnya akan menjadikan dia tidak memperhatikan anak-anaknya di kemudian hari, maka tentu ini keutamaannya juga besar. Ini keutamaannya juga besar. Kita sebutkan hadis dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun sa'fa'ul khaddain, aku dan wanita yang sa'fa'ul khaddain. Sa'fa'ul khaddain ini adalah wanita yang dia memiliki bintik-bintik hitam di dua pipinya. Hitamnya itu kecil-kecil, hitam kecoklatan, karena dia tidak mengurusi dirinya. Bahkan dia mungkin bekerja di bawah terik matahari dan meninggalkan berhias, sehingga di wajahnya itu ada bintik-bintik hitam yang itu akan membuat kecantikan dia itu berkurang. Karena jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, fitrah wanita yang tidak bersuami itu dia atau suaminya tidak ada di rumah, dia tidak suka berhias. Itu fitrahnya. Jadi wanita dahulu yang meninggal suaminya atau wanita yang ditinggal suaminya mungkin bersafar untuk urusan perdagangan, fitrah mereka itu meninggalkan perhiasan, tidak mempercantik diri mereka.
sehingga tidak nampak lagi mereka itu adalah seorang yang cantik, ya, dengan perilaku tersebut. Berbeda dengan wanita sekarang. Wanita sekarang, ya, 2 hari setelah meninggal suaminya dia sudah mulai berdandan. Padahal wajib bagi wanita tersebut untuk, ya, melewati masa berkabungnya dengan meninggalkan perhiasan, meninggalkan melepaskan cincin, kalung, semuanya dilepaskan. Tidak boleh berhias, tidak boleh memakai wangian. Kalau wanita sekarang baru ditinggal sebentar oleh suaminya, belum keluar iddah sudah mulai berdandan, memakai wangi-wangian, berjalan di tengah laki-laki yang tidak mahram baginya. Ya. Tapi kalau wanita dahulu mereka seperti itu, dia meninggalkan perhiasan, ya, meninggalkan perhiasan. Kata Rasulullah SAW, saya dengan wanita yang hitam pipinya, imra'atun amat min zawjiha, seorang wanita yang telah menjanda dari suaminya, fasabarat ala waladiha, dan dia bersabar demi anak-anaknya, artinya tidak menikah, kahataini fil jannah, seperti ini di surga. Kata Rasulullah SAW mengeluarkan jari telunjuk dan jari tengah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, ana wa mra'atun sa'fa'ul khaddaini kahataini yaumal qiyamah. Aku bersama wanita yang menghitam pipinya di hari kiamat seperti ini, kata Rasulullah, mengeluarkan jari tengah dan jari telunjuk beliau. Jadi jaraknya itu sangat dekat. Imra'atun amat min zawjiha Dhatu mansibin wa jamalin habasat nafsaha ala yatamiha hatta banu aw matu, yaitu wanita yang menjanda, ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan oleh suaminya, dan dia memiliki mansab. Mansab ini adalah kedudukan. Mungkin dia anak orang kaya, anak orang terpandang. Kalaupun dia itu mau menikah, banyak laki-laki yang menginginkan dia karena dia wanita terpanjang, wa jamal, dan dia juga cantik. Dia memiliki kedudukan di mata manusia dan dia cantik. Apalagi kalau kaya. Kan banyak orang sekarang itu memilih, atau ada beberapa orang yang dia lebih memilih janda untuk dinikahinya, apalagi kalau jandanya itu berharta. Habasat nafsaha ala yatamiha, dia menahan dirinya untuk menikah demi anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh suaminya, oleh bapaknya. Hatta banu aw matu, sampai anak-anaknya ini banu, mereka itu sudah dewasa menikah, au matu, atau bahkan mungkin di antara mereka ada yang meninggal. Baru mungkin dia berpikir menikah itu setelah anak-anaknya sudah besar dan menikah, atau anak-anaknya itu meninggal dunia, baru dia berpikir untuk menikah lagi. Keutamaan wanita yang menahan dirinya untuk tidak menikah demi anak-anaknya ini tentu sangatlah besar. Dan kalau kita melihat para ulama kita, mereka itu kebanyakan terlahir dalam keadaan yatim. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya, di usia yang belum 3 tahun itu ayahnya meninggal dunia, dan ibunya mengambil peran penting seorang ayah, ya, bagi Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sehingga kata Imam Ahmad, hafizatni ummi al-Qur'ana wa ana
asyru sinin. Ibuku menjadikan aku seorang hafidh Al-Quran itu ketika usiaku 10 tahun, kata Imam Ahmad. Wa kanat tuqidhuni qabla salatil fajri, dan ibuku kalau membangunkan aku itu sebelum salat subuh, bukan membangunkan anak kalau sudah siang. Kasihan anaknya baru tidur jam 3 habis main game sama teman-temannya, bukan itu. Wanita zaman dahulu. Wa kanat tuhmi liyal ma'a, dan beliau biasa menghangatkan air untukku di malam-malam hari yang sangat dingin di kota Baghdad. Dan beliau mengantarkan aku salat di dalam kegelapan malam, dan jarak antara masjid dengan rumah kami itu sangat jauh. Bisa dibayangkan, binatang buas pasti ada, perampok-perampok pasti ada, tapi dia melewati semua itu demi siapa? Demi anaknya, ya, demi anaknya. Maka jadilah Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di antara ya, ulama besar. Begitu pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, meninggal dunia di usia 2 tahun ayahnya meninggal dunia. Di usia tahun Imam Syafi'i ayahnya meninggal dunia, dilanjutkan oleh ibunya. Dan ini tentu dilihat dari niat yang benar, dilihat dari niat yang benar. Akan terbukti bahwa seseorang itu meninggalkan menikah itu benar-benar untuk anak yatim yang ditinggalkan oleh suaminya, ya, bukan ingin menghindari ya ucapan orang lain, ingin menghindari ucapan orang lain yang tidak enak bagi dia kalau dia menikah lagi, dibilang nggak setia, padahal bukan. Tolak ukur seorang wanita dikatakan setia, kemudian suaminya meninggal dunia, kemudian dia itu tidak menikah. Karena ada wanita-wanita yang dia itu tidak menikah sepeninggal suaminya, tapi dia menerima laki-laki lain, wanita-wanita fasik, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di barisan-barisan artis-artis itu, ya. Suaminya baru berapa hari meninggal dunia, dia sudah bercandaria dengan laki-laki yang tidak mahram baginya, membuka auratnya, membuka dadanya, ya. Apa bedanya, ya, status janda dia dengan tidak jandanya? Tentu seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini kita saksikan ada para janda yang mereka itu berjuang untuk anak-anak yatim yang ditinggal mati oleh suaminya, sehingga mereka lebih memilih untuk sibuk bekerja. Mungkin di antara mereka ada yang jadi guru demi anak-anaknya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bagaimana hukum seorang wanita yang dia bersumpah atau berjanji atau memiliki kesepakatan dengan suaminya, sepeninggal suaminya dia tidak mau menikah, atau suaminya mengatakan, wahai istriku, jika aku meninggal dunia maka jangan sekali-kali kamu menikah kalau kamu mau hidup sesurga denganku. Maka kita katakan ini adalah syarat yang tidak boleh untuk disepakati, ya. Bahkan kalau seorang wanita bersumpah untuk tidak menikah lagi, dia boleh untuk membatalkan sumpah tersebut dan dia membayar kafarah dan dia menikah, ya, dia menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza halafta billahi ala syai'in
apabila kamu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, wa ra'aita ghairahu khairan minhu, dan kamu melihat ternyata ada pilihan yang lebih baik daripada apa yang kamu telah bersumpah terhadapnya, maka fakaffir an yaminika wa'ti billadhi huwa khair, bayarlah kafarah terhadap sumpahmu tersebut dan lakukan apa yang terbaik yang menurutmu. Ya, memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang wanita itu akan hidup bersama dengan suami terakhirnya di surga nanti. Seorang wanita dia akan hidup di surga bersama suaminya yang terakhir. Ya, bersama suaminya yang terakhir. Dan ini tentu keutamaan ya pasangan-pasangan yang mereka membangun rumah tangganya di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhaqna bihi, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan temukan mereka dengan keluarganya nanti di hari kiamat. Jadi kalau kita mengatakan mana lebih baik ya menikah setelah suaminya meninggal atau tidak menikah, maka dilihat kalau memang usianya sudah tua atau sudah tidak bisa punya anak lagi dan dia khawatir anak-anaknya ini nanti tidak akan terurus, kemudian dia lebih memilih untuk tidak menikah, maka ini tentu lebih baik. Namun jika dia adalah seorang wanita yang masih muda, mungkin suaminya meninggal dia masih usia 25 tahun, wah subhanallah, sedangkan yang perawan aja masih banyak yang 25 belum menikah, ya kan? Dia sudah janda di usia 25 tahun. Maka tentu yang seperti ini dia jauh lebih baik untuk menikah. Ya. Kalaupun dia bersumpah di hadapan suaminya dia tidak akan menikah lagi, dia harus bayar kafarah, memberi 10 makan orang miskin untuk kafarah sumpahnya itu, dan dia menikah dengan laki-laki lain. Ya, karena Rasulullah SAW sudah mengatakan seperti itu. Lihatlah bagaimana Abu Salamah radhiyallahu anhu, beliau berwasiat kepada Ummu Salamah untuk menikah sepeninggal Abu Salamah. Ya. Dan ini tentu bagus yang seperti ini. Dan Ummu Salamah mengatakan tidak ada lagi laki-laki yang baik seperti Abu Salamah, sehingga Ummu Salamah tidak mau menikah. Tapi Rasulullah SAW sebagai pengganti Abu Salamah tentu manusia yang terbaik dan laki-laki yang terbaik yang pernah singgah di hati Ummu Salamah. Maka tidak bisa dipungkiri ada laki-laki yang soleh di zaman ini, sehingga wanita itu dia harus sabar gitu menanti laki-laki yang soleh. Kalau ada laki-laki yang datang ke rumah jelas agamanya baik, sholatnya, dia berjanji akan memelihara anak-anak yatim yang itu menjadi anak sambungnya nanti setelah menikah, maka menikah dengannya. Ya, menikahlah dengannya. Dan tentu seperti yang kita katakan tadi, wanita yang dia ketika berpikir kalau menikah akan menelantarkan anaknya, atau ketika dia menikah akan kurang perhatiannya terhadap suaminya karena lebih sayang kepada anak-anaknya, sehingga dia khawatir tidak bisa menunaikan hak suaminya, dia tidak menikah, maka ini tentu mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ummu Hani yang Allah Azza wa Jalla, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Hani seorang wanita yang cantik ya, yang pernah dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih muda. Ya. Ya, tapi Ummu Hani tidak bersedia menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ketika Ummu Hani ini berubah statusnya menjadi seorang janda, maka Nabi SAW datang melamar Ummu Hani binti Abu Talib. Maka Ummu Hani mengatakan, ya Rasulullah, inni qad kaburtu. Wahai Rasulullah, saya ini wanita yang sudah berusia, wanita sudah berusia. Waliya iyalun, dan saya memiliki anak-anak, dan saya memiliki anak-anak. Faqala Rasulullah SAW, khairu nisa'in raqibna al-ibil ahnahu ala waladihi fi dhafrihi wa ar'ahu ala zawjin fi dhati yadihi. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik wanita adalah wanita yang mengendarai unta, ya, yang dia itu sayang terhadap anak-anaknya, dia sangat perhatian terhadap suaminya. Maka beliau memuji Ummu Hani ini karena Ummu Hani mengatakan bahwa saya ini sudah tua dan memiliki anak yatim. Saya khawatir kalau saya terlalu sibuk melayani Rasulullah SAW, anak-anak saya nanti tidak terurus. Kalau saya terlalu sibuk mengurus anak-anak saya, hak Rasulullah SAW saya tidak tunaikan. Sehingga beliau lebih memilih untuk tidak menerima lamaran Nabi SAW, tidak mau menyakiti Rasulullah SAW, dan tidak mau ya nanti akan melalaikan anak-anak yatim beliau. Jadi wanita yang lebih memilih untuk menjanda demi anak-anaknya, ya, menghidupi mereka, membiayai mereka sampai di antara mereka menikah atau bahkan mungkin meninggal dunia di antara mereka. Ini kata Rasulullah SAW seperti posisi jari tengah dan jari telunjuk dia nanti di surga bersama Nabi SAW. Dan ini kabar gembira bagi para wanita yang mereka menghabiskan usianya untuk kebaikan dunia dan akhirat anak-anak mereka setelah suaminya meninggal dunia. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.